Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syarabu askara fa huwa haram. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurus masjid beserta jajarannya, panitia Ramadan, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, shaimin shaimat salat subuh yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur janji Allah akan Allah tepati, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, siapa bersyukur akan Allah tambah nikmatnya, dan siapa yang ingkar kufur maka azab Allah sangat pedih. Mudah-mudahan Allah tambahkan rahmat nikmat kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah adalah merupakan salah satu hamba pilihan kemudian yang berjuang menegakkan kalimah la ilaha illallah dan mensiarkan syariat Islam dari alam jahiliyah penuh dengan kegelapan sampai alam yang menuju terang benderang ini. From the darkness to the lightness, minaz zulumati ilan nur. Dari alam kegelapan sampai alam cahaya yang terang benderang penuh dengan hikmah dan ilmu pengetahuan. Untuk itu mari sama-sama kita berselawat dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian subuh ini kita akan melanjutkan di mana di dalam Islam itu ada namanya hukum. Kemudian di dalam Islam itu ada perintah dan larangan. Perintah, larangan, kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan mubah ataupun hal yang diperbolehkan. Kajian kemarin berkaitan dengan hal-hal yang dilarang, dan sekarang mungkin akan ada kaitannya yang berlanjut, hal-hal yang dilarang di dalam Islam. Hal-hal yang diharamkan di dalam Islam adalah merupakan hukumnya haram, yaitu apabila hal-hal yang hukumnya itu, yang penerapan ataupun ayatnya itu penyampaian Allah Subhanahu wa taala dengan penyampaian yang keras. Penyampaian yang keras, kemudian hal-hal itu yang berkaitan dengan yang dilarang, maka dikategorikan apabila kita langgar larangan Allah itu maka hukumnya haram. Dan apabila larangan itu lunak, tidak keras Allah melarang, maka di dalam kategori Islam itu disebut dengan makruh. Definisi haram sudah kita sampaikan. Kita akan ulang kembali, apabila kita kerjakan haram tersebut, perbuatan dosa tersebut, perbuatan haram tersebut, perbuatan larangan yang keras tersebut, maka akan mengakibatkan dosa bagi pelakunya. Sementara hal-hal yang makruh apabila dikerjakan tidak berdosa, apabila ditinggalkan berpahala. Nah, ini hal-hal yang makruh, maka lebih baik adalah kita tinggalkan agar kita memperoleh pahala. Dan hal-hal yang mubah, hal yang berkaitan dengan yang diperbolehkan, tidak diperintahkan dan tidak dilarang.
Nah, karena tidak ada perintah dan larangan, maka di dalam perbuatan tersebut apabila kita lakukan itu termasuk kategori mubah atau disebut dengan boleh-boleh saja. Boleh kita lakukan. Kenapa? Karena tidak ada larangan dan tidak ada perintah. Inilah kategori yang perlu kita ingat, karena ini merupakan salah satu konsep apabila kita ingin melakukan sesuatu, ada enggak perintahnya, ada enggak larangannya. Kalau tidak ada perintah dan larangan, berarti kategori mubah. Nah, hal yang dilarang ataupun hal yang diharamkan, karena kemarin kita sudah melanjutkan, sekarang kita berkaitan dengan hal yang dilarang, yaitu berjudi, minum khamar, mengundi nasib dan lain sebagainya. Seperti ayat yang disampaikan tadi, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah perbuatan syaitan. Maka tinggalkanlah, kata Allah, agar kamu memperoleh keberuntungan. Jadi minuman khamar itu jelas diharamkan dalam Islam, termasuk kaitannya dengan narkoba, kemudian kaitannya dengan ekstasi, yang berkaitan dengan hal-hal obat-obat terlarang. Ya, obat-obat terlarang ini sebenarnya itu salah penggunaan. Kalau dokter itu dilakukan untuk operasi obat-obat tersebut, tapi kalau orang-orang yang salah menggunakan itu dikonsumsi, dijadikan suatu hal yang sangat menyenangkan bagi mereka. Padahal di dalam Islam itu sangat dilarang. Kenapa? Karena efeknya merusak anggota badan, pikiran dan lain sebagainya. Maka itu diharamkan. Yang sejenisnya dalam hal ini seperti minuman yang memabukkan. Kullu syarabi askara fa huwa haram. Setiap minuman yang memabukkan hukumnya adalah haram, kata Rasulullah SAW. Nah, berkaitan dengan hal itu, setiap yang memabukkan ataupun merusak akal kesehatan, termasuk narkoba, narkotika, ekstasi dan lain sebagainya, itu adalah dikategorikan hukumnya haram. Ini yang pertama dalam pembahasan pagi ini. Minuman haram, kemudian berkorban untuk berhala. Berkorban untuk berhala itu kita menyembelih suatu hewan, di mana penyembelihan itu kita niatkan dan kita korbankan untuk berhala, termasuk untuk jin, setan, hantu belau. Kita korbankan ini hewan untuk setan di sini supaya tidak mengganggu. Itu termasuk apabila kita makan korbannya itu adalah yang diharamkan. Jadi jangan kita itu memotong hewan tapi tujuannya untuk setan, jin, dewa, Tuhan, berhala dan lain sebagainya. Kalau mau potong-potong, baca bismillah, kemudian kita makan. Syaratnya adalah dengan bismillah. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahu Akbar. Itu cara penyembelihan supaya hewan itu halal. Kalau hewan kakinya 2, bismillah Allahu Akbar, takbirnya 2 kali. Kalau hewan kakinya 4, takbirnya 4 kali. Jadi bismillah Allahu Akbar, sembelih. Putus 3 urat. Urat kiri dan kanan, kemudian urat tengah. Supaya makanan itu halal. Jadi berkorban untuk berhala jangan sampai kita lakukan. Ini seperti orang-orang kampung, ya kan, untuk jin setan sini, apa? Kita sembelih sapi, kita sembelih kambing, kepalanya kita kubur. Ini juga menurut Islam tidak ada ajarannya. Maka kalau kita mau nyembelih syukuran. Kalau syukuran masih boleh. Syukuran kita ingin menanam padi ataupun ingin melakukan hal demikian, kita sembelih hewan lalu kita makan bersama. Doa selamat kita kepada Allah. Tapi jangan kita sembelih ini untuk setan, jin, hantu belau sini supaya tidak mengganggu. Itu untuk berhala. Jadi makanan hewan yang kita sembelih itu adalah haram hukumnya. Kemudian selanjutnya yaitu berjudi. Judi, ini sangat banyak sekali Bapak Ibu sekarang. Ada judi pakai gaplek, lotak, balak 6, pakai domino, pakai apa lagi? Saya enggak paham karena saya enggak ngerti. Sekarang ini banyak macamnya judi, betul Pak?
Apalagi judi online. Judi online ini bermacam-macam cara permainannya, dan saya tidak ngerti juga itu pakai hadiah, pakai bonus, pakai apa gitu. Kalau kita menang dapat bonusnya, dapat hadiahnya, ataupun angka keuangan kita bisa kita cairkan jadi piti dan fulus, jadi duit. Bisa kita tukarkan untuk beli-beli dan lain sebagainya. Iya Pak. Ini judi online seperti ini banyak anak-anak muda, anak-anak pengangguran. Itu dia sibuk dengan itu, hari-hari dia main judi aja. Karena ini program-program orang-orang yang tidak mengerti dengan syariat Islam. Mungkin ini program orang-orang kafir. Karena bagi mereka judi itu halal, dan mereka tidak ada yang diharamkan. Sementara Islam itu mengatur dan memberikan arahan dan tuntunan agar tidak terjerumus ke dalam dosa dan perbuatan haram. Judi, banyak macamnya judi. Maka kita tinggalkanlah judi. Baik pun itu permainan yang tidak unsur dengan menggunakan uang. Lebih baik perbuatan itu kita tinggalkan daripada perbuatan itu sia-sia dan tidak ada manfaatnya bagi kita. Main gaple nggak pakai duit, taruhan, nah itu juga. Walaupun tak pakai duit, apalagi taruhan. Taruhan itu jelas judi. Taruhan itu namanya mengundi nasib, betul Pak? Taruhan itu mengundi nasib. Karena dalam Al-Quran disebut setelah judi kemudian mengundi nasib dengan anak panah. Kalau dahulu di zaman jahiliyah itu mengundi nasib dengan anak panah. Siapa yang tepat nanti itu yang dapat hadiah. Apabila tepat sasarannya, itu yang dapat hadiah. Hadiahnya bermacam-macam. Wah, inilah penariknya daripada pengundian nasib dalam berjudi masa jahiliyah dahulu. Jadi kalau sekarang mengundian nasib ataupun disebut dengan judi tersebut itu bermacam-macam. Ada yang pakai lotre, ada yang pakai lempar gelang, lempar bola, lempar ini, lempar itu. Ada Pak permainan seperti itu? Ada? Biasanya di pasar malam itu Pak, gencar Pak. Pasar malam itu tempat perjudiannya banyak. Lempar gelang masuk pas dapat kulkas. Tapi saya nggak pernah melihat ke orang-orang yang seperti itu katanya dapat hadiah kulkas. Paling banter kipas angin, paling banter kosmos. Kalau yang besar-besar itu memang sengaja, itu mungkin tak ada tanda angkanya di situ. Itu hanya penarik saja supaya orang tergiur dengan main lempar gelang, lempar bola dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya orang tertarik terus, beli sekian lempar dapat hadiah. Itulah namanya mengundi nasib. Mengundi nasib hal yang demikian termasuk hal-hal yang berkaitan dengan perjudian dan pengundian nasib, itu adalah perbuatan diharamkan di dalam Islam. Maka perlu kita tinggalkan. Ini mengundi nasib ini kalau kita lempar dapat hadiah ini. Ah itu hati-hati Bapak Ibu. Walaupun mungkin permainannya kecil, bagi anak-anak suka gitu kan. Karena dia nggak ngerti. Karena mengundi nasib itu melempar ini segala macam dapat hadiah itu adalah perbuatan yang diharamkan. Maka kalau kita tahu, larang anak-anak kita. Jadi kita harus tahu mengundi nasib itu banyak macamnya. Kalau sekarang itulah ciri-ciri perjudian. Ya, ciri-ciri hal-hal yang diharamkan di dalam Islam. Judi, berkorban, mengundi nasib, nah itu adalah perbuatan yang diharam dan dilarang di dalam Islam. Karena apa? Karena larangan keras. Minuman khamar, narkoba, ekstasi dan lain sebagainya, narkotika dan lain sebagainya. Itu adalah perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Nah, kalau seandainya sudah kita hal yang diharamkan, hal yang dimakruhkan kita sudah ketahui, maka setelah wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, ya, yang terakhir adalah mubah. Sebenarnya perkara yang dilarang, yang diharamkan itu banyak. Cuman ini yang dapat saya sampaikan. Banyak sebenarnya, ya. Ada namanya berkaitan dengan cloning, bayi tabung. Itu sebenarnya harus dikaji dengan apakah ini dibolehkan atau tidak. Banyak sebenarnya. Nah, tapi ini mungkin secara yang saya ingat, ya, yang saya ingat boleh saya sampaikan. Bayi tabung, cloning dan lain sebagainya itu kalau seandainya sesuai dengan prosedur dengan Islam itu dibolehkan. Bayi tabung itu sesuai dengan syariat Islam, mesti suaminya itu ataupun sperma suaminya itu yang jadi masukkan ke dalam rahim. Tapi kalau yang lain daripada itu, entah sperma siapa ini masukkan dalam rahim disebut dengan bayi tabung, itu diharamkan dalam Islam.
Ini proses bayi tabung dan termasuk cloning. Cloning pun itu kalau seandainya dari suaminya hal yang dibolehkan. Tapi kalau sudah berkaitan dengan yang lain-lain dicampur, dimasukkan dalam rahim, jadikan bayi tabung, ya, cloning ataupun bayi tabung yang tidak sesuai dengan syariat Islam itu diharamkan dalam Islam, dan itu sangat banyak sekali dalam Islam. Hal-hal yang diharamkan di dalam Islam. Baik, yang terakhir, yang kelima ini adalah mubah. Mubah ini dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan pun tidak apa-apa. Banyak hal-hal yang dilakukan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan pun tidak apa-apa, tidak berdosa juga. Nah, karena tidak ada perintah dan larangan, perbuatan yang kita lakukan itu boleh. Ini perbuatan boleh ini contohnya kita rame-rame baca Yasin, rame-ramenya itu. Kalau baca Yasinnya ada dalilnya, ada. Karena Yasin itu ada hadisnya, ada ayatnya, dan itu Al-Quran dan hadisnya ada. Dan termasuk sahabat pada zaman dahulu itu melakukannya, baca Yasin sebelum orang tua mau mati dibacakannya, sesudah mati juga dibacakannya. Iqra'u surat Yasin ala mautakum, itu ada hadisnya. Tapi yang rame-ramenya itu, yang kumpul-kumpul bareng-bareng atau makan-makan, termasuk perbuatan yang disebut dengan tahlilannya itu, artinya kumpul-kumpulnya itu. Kan ini kan tidak ada dalam Islam. Kumpul-kumpulnya dicontohkan oleh Nabi memang tidak ada. Tapi dalil ayat dan Qur'annya itu ada. Yang tidak ada itu rame-ramenya saja. Termasuk Maulid Nabi. Maulid Nabi itu rame-ramenya itu yang tak ada. Kalau Nabi dahulu memperingati dengan puasa hari Senin, ya kan? Dalilnya ada. Nah, karena ini perbuatan yang berkaitan dengan dalilnya ada, tapi prakteknya mungkin tidak ada sekarang, maka itu masih kategori yang rame-ramenya itu apakah bermanfaat atau tidak. Kalau bermanfaat berarti hukumnya mubah. Kecuali di situ ada berpoya-poya kemudian menimbulkan kedosaan, menambah dosa, menambah fitnah, itu bisa menjadi dosa. Tapi selama yang dilakukan oleh umat Islam di dunia ini itu tidak pernah itu dilakukan dengan poya-poya dan sehingga menimbulkan dosa dan mubazir. Maka yang ramai-ramainya itu adalah perbuatan mubah. Kenapa? Tidak ada dicontohkan Nabi. Kalau ayat dan hadisnya, rujukannya itu ada. Maka dalam hal ini perkara yang bukan disebut dengan bid'ah. Kenapa? Karena bid'ah itu kalau menurut Imam Syafi'i ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Jadi yang baiknya itu disebut dengan perkara mubah. Kenapa? Tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Tapi rujukan ayat dan Qur'annya itu ada. Berarti perbuatan itu diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak mengandung dosa dan mubazir dan mengandung fitnah. Bahkan justru orang sangat berterima kasih. Kenapa? Banyak manfaat daripada perbuatan mubah itu. Sehingga karena digabungkan dengan adanya ayat dan dalil itu menjadi bagus begitu. Nah, karena sudah menjadi bagus, jadi perkara itu menjadi maslahat dan kebaikan bagi umat. Jadi tidak kategori lagi yang disebut bid'ah dolalah. Lalu yang mana bid'ah dolalah itu? Bid'ah dolalah itu adalah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Bid'ah yang dolalah itu adalah mengada-ngada sesuatu yang baru tapi itu berkaitan dengan dosa. Itu disebut bid'ah itu. Tapi kalau yang lain daripada itu, ada yang mengatakan yang mengada-ngadakan itu mengadakan kebaikan. Ini Imam Syafi'i ya, ini imam mazhab yang termasyhur mengatakan bid'ah itu terbagi dua. Kenapa? Dia merujuk kepada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dah min ghairi anqus ujurihim say'un wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah walahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dah min ghairi anqus auzarihim say'un." Siapa yang merintis dalam Islam, melintis kebaikan dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mengikuti setelahnya. Siapa yang merintis keburukan di dalam Islam, maka dia akan memperoleh dosanya dan dosa orang yang mengikuti setelahnya. Hadis riwayat Muslim.
Jadi untuk melakukan kebaikan di dalam Islam itu ternyata disuruh oleh Rasulullah. Berarti kalau kita memperingati Maulid, kemudian riasinan bersama, tahlilan, berarti itu merintis kebaikan cara kumpul-kumpulnya, tapi didasari dengan adanya perintah dan sunnah, hadis ataupun Al-Quran. Maka dalam hal ini kategori adalah merintis kebaikan dalam Islam. Jadi bukan kategori bid'ah dolalah. Nah, jadi ada sebagian kelompok ini perbuatan ini sangat tidak disetujui. Kenapa? Bid'ah. Kenapa? Hadisnya ada. Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap perbuatan bid'ah itu ada sesat dan setiap sesat dalam neraka. Nah, ini mereka diambil dalil ini untuk menyerang orang-orang yang mengamal perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan mubah tadi. Kumpul-kumpulnya gitu. Rame-ramenya perbuatan mubah itu dihantam dengan hadis wa kullu bid'atin dolalah. Padahal ini hadis wa kullu bid'atin dolalah ini salah masuk gitu. Hadisnya betul. Riwayat Ahmad, riwayat yang lainnya. Ada beberapa riwayat di situ, tapi bukan riwayat Bukhari, bukan riwayat Muslim, bukan riwayat Tirmizi. Ya, tapi riwayat yang lain, imam-imam yang lain. Nah, untuk menyerang orang-orang yang melakukan yang demikian sehingga dia menyampaikan itu adalah perbuatan yang bid'ah dan sesat dan masuk neraka. Padahal ini perbuatan mubah. Lalu mana yang bid'ah itu? Yang bid'ah itu adalah ketika dia melakukan sesuatu hal yang baru, sementara yang dilakukannya itu adalah yang dirubah, yang divariasikan oleh mereka itu perbuatan ibadah yang sudah ditentukan dalam syariat. Sudah ditentukan dalam syariat, lalu dia robah-robah, dia perbaharui. Contohnya solat subuh 2 ditambah jadi 3, solat asar 4 dikurangi jadi 3, solat maghrib 3 dibuat jadi 4. Inilah yang perbuatan bid'ah dolalah itu. Ini pasti masuk neraka, ini sesat dan neraka balasannya. Betul Pak? Sesuai berarti. Jadi ketika kita melakukan perbuatan yang sudah diatur dalam syariat, lalu kita merubah-rubahnya, mengada-ngadakannya, inilah hadis ini cocok sekali, kena itu bid'ah dolalah dan sesat masuk neraka. Contoh solat yang tadi. Kemudian solat diatur oleh Islam. Solat itu rapat saubu sufu fakum fa inna taswiyata sufu min tamami shalah. Lurus dan sempurnakan saf, karena lurus sempurna itu merupakan sempurna dalam solat berjamaah. Ditambah kita karena ada macam-macam, dirubah, dijarang-jarangkan. Banyak enggak masjid yang dijarangkan? Hampir seluruh di Indonesia ini dijarang-jarangkan. Ini merubah enggak? Ini aturan syariat yang sudah ditentukan. Merubah. Karena hadisnya jelas. Banyak hadisnya, bukan satu. Sawu subufakum fa inna tasbihata subin iqamis shalah. Sempurna saf itu sempurna dalam salat berjamaah. Ya, untuk sempurna itu. Jadi Rasul sudah mengajarkannya. Bagaimana Rasul salat? Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi ketika kita melakukan hal yang seperti itu, itulah yang bid'ah dolalah itu Bapak Ibu. Dan itu bukan perkara yang ringan, itu perkara yang berat dalam Islam. Maka kalau kita tahu ini perkara bid'ah dan pasti masuk neraka. Kenapa? Sudah merubah aturan Islam yang sudah ditentukan. Kalau ada perkara yang lain, kita rujuk pada ulama dahulu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Mungkin barangkali pakai masker dan cuci tangan, mungkin hand sanitizer, bolehlah. Tapi kalau sudah sholatnya itu diacak-acak itu, maka ini yang bertanggung jawab siapa? Siapa yang nyuruh? Siapa yang memerintahkan? Ini mazhab siapa? Ini ibadah yang sudah baku, tidak boleh dia diganggu gugat. Ini perkara bid'ah ini. Ini yang cocok tuh bid'ah tuh. Dan sekarang orang yang suka mengatakan suka membid'ah-bid'ahkan orang ini, malah ini yang paling suka dia. Sangat patuh sekali dengan aturan ini. Padahal aturan-aturan yang dari pusat itu, ulil amri itu tidak mutlak semuanya. Kenapa? Harus dilihat dulu benar atau salah. Menurut Islam harus di situ pertimbangannya. Jangan langsung ambil, langsung kita amalkan. Ini perkara ibadah, yang atur bukan siapa-siapa, Allah dan Rasul gitu, bukan manusia yang atur. Lalu kita lebih patuh kepada manusia. Inilah perkara bid'ah dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kalau dia disuruh, diperintah, maka siapa yang memerintahkan? Tanggung jawab nanti di akhirat. Ini perkara ibadah, bukan perkara main-main. Tapi kalau yang lainnya pakai masker dan lain sebagainya, mungkin boleh-boleh saja. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati kita, mudah-mudahanlah sekarang karena adanya
Ukraina diserang karena menurut informasi di situ laboratorium ya, ini sehingga menjadi ketakutan negara lain diserang oleh Rusia, termasuk isu-isunya disitulah Covid katanya, wallahu alam benar atau tidaknya. Sehingga negara-negara lain takut kalau masih ada Covid lagi sementara labornya sudah dihentikan beroperasinya, habis dibombardir Ukraina itu, dan sekarang masih ada juga Covid, siapa lagi nih pelakunya? Kan gitu, jadi musuh negara luar, ancamannya sangat besar. Maka sekarang ini karena dikambing hitamkan Ukraina, kemudian ada perselisihan, invasi dan lain sebagainya, akhirnya terhenti Covid-19. Alhamdulillah pula kita. Padahal negaranya habis sebabak belur ya, hancur lebur ya. Itu urusan mereka lah, sesama orang non muslim, terserah mereka. Tapi kalau kita ambil hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Setiap sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Padahal Covid itu masih ada sampai sekarang ya, tapi sudah berkurang. Kenapa? Saya sudah merasakan penghirup udara ini nggak seperti dahulu. Saya rasakan Pak. Kenapa? Saya dari dulu sampai sekarang nggak pernah pakai masker. Sholat di masjid, keluar paling saya gantungkan aja di leher, kecuali saya ke bank. Itu sampai sekarang saya lakukan. Kenapa? Karena saya ingin jadi uji coba. Dulu waktu Pak Camat, Pak Lurah, Pak apa di sini datang, itu yang saya sampaikan. Saya ingin jadi uji coba. Ternyata alhamdulillah uji cobanya lulus dengan ikhtiar. Kalau kena sakit cepat minum obat, ya kan? Cepat minum obat, itu aja ikhtiar saya. Sampai anak-anak saya, istri saya, termasuk anak bayi saya kena semuanya. Kenapa? Saya tidak patuh protokol. Disinilah permasalahan yang pernah timbul yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan penyakit-penyakit itu dijauhkan, diangkat. Kenapa? Kerajaan yang sebenarnya di dunia ini adalah milik Allah. Seperti apapun mereka mendesain, ya, merencanakan dalam planning mereka melakukan makar, kerusakan, wa makaru wa makarullah wallahu khairu makirin. Apapun mereka melakukan makar-makar untuk merusak Islam, merusak manusia, tetapi Allah lah yang maha pembuat makar kepada orang-orang yang makar. Ini jadi tidak akan mulus, karena ada Allah, kerajaan yang mutlak menguasai dunia dan akhirat. Jadi yang di dunia itu kerajaan, presiden, pemimpin, raja dan lain sebagainya itu hanya sementara. Jadi yang sebenarnya yang memiliki kerajaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.